Ya, Afwan tadi terputus karena uh, Zoom-nya sudah habis waktunya. Baik. Uh, kemudian kemudian uh, syarat yang ketiganya yang berikutnya adalah syarat untuk menjadi safar itu atau musafir adalah mereka bukan bermusafir dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musafirnya bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat yang berikut ini menurut para ulama bahwa status safarnya ya bertujuan untuk mengerjakan ibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melakukan kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya safar itu melakukan pembegalan di jalan atau perampokan misalnya, atau penodongan atau penipuan atau hal-hal yang jelas tujuannya adalah haram. Ya. Jadi misalnya dia untuk pergi ke hotel atau keluar kota ke Bali, dari Jakarta ke Bali itu kan sudah musafir. Untuk apa? Ternyata dia melakukan nauzubillah perbuatan halal yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Nah, sebab kebolehan tidak berpuasa itu sifatnya adalah keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Namun keringanan itu tidak diberikan kepada orang yang bertujuan yang tidak yang kepada orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kemaksiatan kepada Allah. Namun terjadi perbedaan pendapat jadi juga di antara para ulama bahwasanya mazhab Hanafi tidak mensyaratkan hal ini. Ya, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan hal ini dalam pandangan mereka. Maksiat memang haram, tapi safarnya sendiri tidak haram. Ya, jadi membataskan membelah dua, ya, safar ya safar, kemudian maksiat ya maksiat. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mukhtar Warat Ahmutar, ya, halaman 527. Baik. Kemudian berakhirnya status musafir. Ya, seorang yang sedang dalam keadaan safar memang mendapatkan fasilitas untuk tidak berpuasa. Memang begitu ya. Namun fasilitas itu hanya berlaku selama status orang itu tidak sebagai musafir. Ya, sebagai tidak menjadi seorang yang musafir. Ya. Ketika statusnya sudah tidak lagi melekat, maka otomatis fasilitas untuk boleh tidak berpuasa pun tidak berlaku lagi. Timbul pertanyaan, lantas kapan berakhirnya status musafir itu? Ya, maka para ulama menetapkan beberapa hal. Nah, para ulama menetapkan ada beberapa hal yang menyebabkan status seorang musafir itu berakhir ya. Di antaranya adalah ketika orang itu berhenti di satu tempat dan berniat untuk menetap atau tinggal di tempat itu. Nah, selain itu juga kalau dia sudah sampai di rumahnya sendiri, ya, kalau dia sudah sampai di rumahnya sendiri, dan ada juga hadis yang menyebutkan bahwa ketika menetap lebih dari 4 hari di suatu tempat, otomatis dia tidak digolongkan menjadi orang yang musafir lagi, ya, digolongkan tidak menjadi orang yang musafir lagi. Nah, status orang musafir akan berhenti tepat ketika orang itu sudah selesai perjalanannya. Sudah sampai dari Pekanbaru sampai ke Sumatera Barat. Sudah selesai. Jadi dia tidak dikategorikan orang yang musafir lagi. Dan hal itu ditandai ketika orang itu sudah kembali sampai ke rumahnya lagi. Maka eh, orang yang sudah sampai di rumah ya sudah tidak mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa. Karena sesampainya di rumah statusnya sebagai musafirnya sudah terhenti, sudah habis, selesai. Maka dia wajib berpuasa sebagaimana umumnya kaum muslimin berpuasa. Nah, begitu sampai di rumah,
Ya kalau sudah sampai serumah, dan dia berpuasa lagi gitu ya. Nah terkait juga dengan ketentuan itu adalah dalam masalah keringanan untuk menjamak atau mengkosor sholatnya. Yang mana orang yang sudah sampai di rumahnya atau dan sudah bukan lagi menjadi orang musafir, sudah tentu tidak boleh lagi menggunakan fasilitas untuk menjamak dan mengkosor sholatnya. Nah, kalau mau melakukannya, seharusnya dia dilakukan sebelum sampai di rumahnya. Intinya masih dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan musafir. Nah, begitu kurang kurang lebih ya. Baik. Kemudian ya terkait dengan menetap di suatu tempat. Ya, menetap di suatu tempat. Misalnya saya dari Pekanbaru ke saya dari Jakarta ke Pekanbaru atau ke Padang. Nah, kemudian saya berniat untuk menetap. Nah, status sebagai musafir juga terhenti ya kalau misalnya dia sudah berniat untuk menetap di suatu tempat itu. Nah, dasar dasar ini apa namanya? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, maka ketika beliau sampai di kota suci itu, beliau sudah berniat untuk tinggal dan menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, oleh karena itu, maka kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau masih melakukan jamak atau qasar. Nah, sebab pada saat beliau sampai itu statusnya Nabi Muhammad SAW langsung menjadi penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, sementara status beliau menjadi seorang musafir sudah tidak melekat lagi. Nah, gitu ya kurang lebih. Nah, hal itu berbeda ketika 10 tahun kemudian beliau datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah ibadah haji gitu ya. Nah, saat saat itu status beliau bukan sebagai penduduk Mekah karena beliau sudah domisilinya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, meskipun beliau sebenarnya pulang ke kampung halaman yang asli, ya sebab secara status ya saat itu beliau sudah bukan lagi dianggap sebagai penduduk penduduk Mekah. Ya, walaupun KTP-nya itu KTP masih seperti saya KTP masih di Pekanbaru gitu ya. Ketika saya di Jakarta pulang ke Pekanbaru, saya statusnya bukan orang Pekanbaru lagi gitu. Kenapa? Karena saya sudah menetap di apa namanya di Jakarta. Nah, itu yang di apa namanya yang terjadi kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Oleh karenanya eh, kita mendapatkan riwayat bahwa selama di kota Mekah itu beliau tetap menjamak dan mengkosor sholatnya. Ya, ketika beliau berada di kota Mekah, beliau menjamak dan mengkosor sholatnya. Nah, karena status beliau selama di Mekah itu adalah sebagai seorang orang musafir, ya orang orang musafir. Nah, dalam hal ini kita perlu membedakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya antara orang yang tiba ya di suatu kota untuk menetap dan menjadi penduduknya dengan orang yang hanya berniat untuk singgah sementara, ya singgah sementara. Nah, kemudian ya ada pertanyaan, kalau misalnya berhenti 4 hari bagaimana? Nah, selama seorang terus menerus berada di dalam keadaan safar, maka pada prinsipnya dia tetap terus mendapatkan keringanan yang Allah berikan kepada dia untuk tetap tidak berpuasa, untuk tidak berpuasa, meskipun perjalanan itu memakan waktu berbulan-bulan. Namun bila perjalanan itu seorang singgah dan bermukim di suatu tempat dalam waktu yang agak lama, ya walaupun tidak berniat untuk menjadi penduduk di sana, maka status kemusafirannya hilang ya, akan menjadi hilang. Baik, jumhur ulama diantaranya adalah mazhab Maliki, ya mazhab Syafi'i, Hanabilah menetapkan bahwa seorang musafir boleh berhenti dan bermukim di suatu titik 4 hari paling lama. Di luar hari kedatangan atau hari kepergiannya yang lagi, ya sedangkan dalam mazhab Hanafi menetapkan batasnya adalah setengah bulan atau 15 hari lamanya.
Ya 15 hari namanya. Nah, dasar pendapat ulama, jumhur ulama adalah perbuatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengqashar salat selama 4 hari tatkala beliau mengerjakan ibadah haji. Nah, beliau mengqashar salat sejak tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah. Nah, sejak beliau wukuf di Arafah, lantas bergerak malamnya dan mabit di Muzdalifah, lalu ke Mina dan menginap lagi di menginap di sana sampai tanggal tanggal 12 Zulhijjah. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu dulu, insyaallah lanjut ya tentang eh, mana yang lebih utama ya. Mana orang yang lebih utama. Eh, Menurut ulama ini, bukan menurut kita, tapi mana orang yang lebih utama dalam keadaan safar itu, apakah dia berpuasa atau dia dalam keadaan atau dia dalam keadaan berpuasa atau dia dalam keadaan berbuka puasa. Ya, mana yang lebih lebih utama. Nanti kita akan sampaikan ya berbagai kitab yang disampaikan oleh para para ulama ya, seperti misalnya Imam Al-Kasani, Imam Al-Marghinani, Imam Al-Zailai, Imam An-Nawawi, Imam Az-Zakaria Al-Ansari, ya, dan seterusnya, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, eh, salah satu mazhab Syafi'i. Bagaimana yang lebih yang utama yang mereka sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.